Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam bersama gue Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang tentunya membongkar atau tentang tips dan trik tentang musik dan audio, mulai dari aransemen, recording, mixing, bahkan sampai di mastering. Jadi buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini atau baru aja nemu channel ini, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe, karena di channel ini lengkap. Ada musik cover, ada instrumental, ada original song, ada ya sharing tentang audio, mixing, mastering, recording, dan lain sebagainya. Dan aku juga sering banget melakukan live streaming, di mana kalian bisa mengikuti setiap proses yang aku kerjakan di dunia musik maupun audio. Jadi jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe teman-teman. Oke, dan kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Atau kalian mau request, mau bahas tentang apa, mau review tentang plugin apa, atau mau request aku cover lagu apa gitu, boleh secara senang hati. Dan pokoknya di channel ini itu santuy sesantuy-santuinya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke topik video hari ini. Jadi di sini aku mau membahas sedikit saja teman-teman di sini tentang yang namanya leveling atau menentukan loudness, atau bagaimana caranya menentukan kekerasan sebuah audio kita, sebuah hasil mixing mastering kita itu mau kekerasannya mau seberapa, loudnessnya mau berapa. Nah ini aku buat, kenapa? Sebenarnya ini simple banget teman-teman. Nanti aku akan praktekkan sangat-sangat simple dan mudah, kalian pasti langsung bisa gitu. Dan ini sangat-sangat ya mudah lah pokoknya gitu. Tapi di sini aku mau mencoba untuk menjawab atau menjelaskan dari beberapa keluh kesah teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yang menjadi viewer selama ini. Ternyata masih banyak yang bingung tentang kenapa ya aku itu kalau render itu kecil mas volumenya gitu, audionya itu kecil. Terus caranya menentukan loudness itu bagaimana, cara mengaturnya loudness itu bagaimana. Bahkan aku pernah bikin video tentang mastering, tentang gain staging, tentang view meter, tentang balancing dan lain sebagainya. Itu sebenarnya semua sudah aku bahas di situ teman-teman. Bagaimana kita menentukan angka, kalau recording itu harus berapa dB, kalau mixing harus berapa dB, sampai nanti masteringnya itu loudnessnya harus berapa. Itu aku sudah pernah bikin videonya. Nah buat teman-teman yang mungkin sudah ya grade-nya advance ke atas gitu, bisa nonton itu. Nah ini untuk teman-teman yang belum paham mungkin tentang loudness itu apa, cara menentukan kekerasannya seperti apa gitu. Nah aku mau bahas sedikit di sini, cuman tidak aku bahas secara detail untuk yang loudness itu bagaimana, terus harus berapa, itu sudah ada di video-video yang lainnya. Jadi teman-teman bisa cek saja di sana. Nah di sini aku cuman mau tunjukkan bagaimana caranya kita mengejar sebuah loudness. Misalkan kita mau minus 14, mau minus 12. Terus gimana caranya biar tidak peak, biar tidak audio kita itu keras tapi tidak terjadi klip. Nah bagaimana mas caranya? Ikuti videonya sampai akhir. Langsung aja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah di sini aku sudah ada satu sampel, dimana ini coveran piano vokal aja teman-teman. Ada piano dan 2 vokal duet. Nah ini lagunya kalian pasti tahu. Ku rindukan suasana basuh jiwaku. Nah itu ya, kalian tahu ya. Terus refnya, sungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. nah kayak gitu ya. Jadi lagunya sederhana, aransemennya juga sederhana, cuman ada piano dan vokal saja. Nah di sini aku mau tunjukkan dengan view meter. View meternya apapun bebas teman-teman. Jadi apapun yang bisa menunjukkan angka dengan satuan LUFS atau MRS sama saja. Nih ya. Ketika kita play,
angka LUFS-nya akan bergerak teman-teman. Nih. Sungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Nah, di situ. Jadi ada 3 poin yang akan nanti aku tunjukkan di sini teman-teman. Yang pertama yaitu adalah view meter. Di mana view meter ini itu akan menentukan berapa sih angka yang kita capai pada saat itu gitu. Mau minus 14, mau minus 12 atau mau minus 6 misalkan. Nah, di sini pun kita ada targetnya teman-teman. Kita bisa setting target nih di sini. Nah, ini ada target. Kita bisa ganti misalkan minus 10. Ya, nah bisa kita ganti minus 10 atau kita ganti misalkan minus 14 lebih kecil gitu. Nah, bisa. Jadi nanti akan muncul di sini kalau sesuai dengan target ada checklistnya. Nah, sebenarnya view meternya apapun, kalian mau pakai bawaan Cubase, kalian mau pakai dari Wave, kalian mau pakai dari manapun sama saja, pasti sama. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang ketiga, aku akan menunjukkan mixernya di sebelah kanan sini teman-teman. Ini yang paling kanan ini. Nah, ini kekerasan dari audio kita itu kan biasanya kalau kita tidak memproses itu di sini akan merah kalau terjadi clip atau peak atau over. Jadi di sini akan merah, kemudian itulah yang menyebabkan audio kita pecah. Nih. Nah, tapi bagaimana caranya ini audionya keras dan di view meter kita bisa lihat bahwa di sini juga angkanya cukup tinggi, cukup keras. Tadi bahkan tembus di angka minus 10 LUFS. Nah, tapi di sininya tidak pecah, audionya tidak pecah gitu. Nah, bagaimana caranya gitu. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah plugin apa yang bisa mengatur itu semua. Bisa mengatur target loudness-nya, bisa mengatur supaya audionya tidak pecah. Itu teman-teman. Nah, langsung saja poin 1 tadi sudah aku jelaskan. Kita pakai view meter. Gitu ya, apapun itu. Kemudian poin 2-nya kita lihat di sini apakah nanti di sini ada terjadi pecah atau klip atau signal merah dan lain sebagainya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu adalah plugin yang kita gunakan untuk mengatur semuanya ini tadi di poin 1 2 itu apa? Pluginnya adalah limiter. Ya teman-teman, limiter di sini bebas, kalian mau pakai apa aja terserah. Nah, tapi biasanya ini tidak semua, tapi biasanya limiter ada 2 teman-teman yang harus kita adjust. Yang pertama adalah outselling, yang kedua adalah threshold. Outselling itu apa? Outselling adalah batasan audio kita tadi supaya tidak terjadi klip. Secara digital kita tahu bahwa audio kita itu klip atau terjadi sinyal yang merah biasanya muncul di sini ketika audionya itu over gain, itu akan terjadi merah langsung di sini. Itu karena audio kita menyentuh angka 0 dB. Oke? Itu secara digital. Secara digital audio yang menyentuh angka 0 dB pasti akan clipping, pasti akan pecah, pasti akan distorsi. Nah, outselling di limiter itu yang bertugas membuat audio kita tidak bisa mencapai 0 dB. Makanya outselling di sini biasanya aku set di angka minus 0,1, minus 0,2 sampai bisa minus 0,4. Nah, itu adalah yang bertugas supaya tidak terjadinya clipping. Tidak percaya? Kita buktikan teman-teman. Nah, kita coba buktikan. Misalkan ini kita set di minus, ya taruhlah ekstrim ya, minus 1 atau minus 2 gitu. Nah, kita play audionya. Sungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu, Tuhan. Nah,
kalian bisa lihat di sini teman-teman, audionya tidak mungkin lebih dari -2. Nggak mungkin, karena itulah tugasnya limiter, sudah dibatasi oleh outselling-nya. Kalau kita naikkan misal sampai ke 0, berarti otomatis audionya bisa pecah. Kita lihat apakah beneran bisa pecah di pojok sini, di mixer masternya ini bisa merah, harusnya bisa. Audionya kita kerasin. Sungguhnya ku mencintai. Langsung teman-teman, ketika audio kita mencapai angka 0, tidak ada batasan dari limiter, maka akan dipastikan audio kita clipping, merah di sini teman-teman. Kelihatan ya? Nih. Nah, oke. Sudah dipastikan akan terjadi clipping. Nih, teman-teman. Karena audionya menyentuh angka 0. Tapi kalau kita atur sedikit saja -0,1, itu kan cuma 0,1 di bawah angka 0 teman-teman. Tapi dia sudah tidak akan terjadi clipping, mau sekeras apapun audio kita. Sungguhnya ku mencintaimu. Ya, mentok di -0,1 sini. Sungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan. Audionya keras tapi tidak terjadi clipping karena sudah dibatasi oleh outselling. Itulah tugas dari outselling sebuah limiter. Jadi kalian bisa set di sini mau -0,1 atau -0,2. Ini biasanya tergantung dengan genre lagunya teman-teman. Kalau genre lagunya itu yang soft, yang mellow, itu biasanya aku pakai yang -0,2 sampai -0,3. Tapi kalau musiknya itu bergenre yang agak keras seperti pop punk atau mungkin dangdut dan lain sebagainya, rock kayak gitu, aku pakai yang -0,1. Jadi agresifnya tetap bisa dapat gitu. Karena kalau kita semakin ke bawah maka akan semakin terkompres, akan semakin ditekan audionya gitu. Nah, tapi kalau kita semakin kecil di -0,1 itu biasanya untuk musik-musik yang memang agak keras. Jadi biar powernya tetap dapat gitu. Jadi kita press aja biar tidak ke 0. Ini kan tinggal satu aja klik gitu sudah mencapai 0. Tapi kita turunkan di -0,1. Nah, itu sudah tidak akan terjadi klip. Sungguhnya ku Tidak akan pernah pecah audio kita. Nah, kemudian knop yang kedua tadi ada threshold. Nah, threshold gunanya untuk apa? Kalau kalian perhatikan dari tadi aku sudah otak-atik di sini sebenarnya. Nah, threshold itu adalah untuk volumenya. Semakin kita ke bawah, semakin dia akan mengkompres atau melimit audio kita dan audio kita akan semakin terangkat gainnya. Jadi akan semakin keras. Kalau posisinya di sini, ini kecil teman-teman. Kita bisa lihat di bagian view meternya. Nah, tak gedein. Nih, di bagian view meternya ketika ini di mentok atas thresholdnya, dia kecil nih teman-teman. -19, -18. Oke. Nah, sekarang ini thresholdnya tak turunin sedikit-sedikit. Pasti LUFS di view meter akan naik. Kita perhatikan. Sungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan, ku mampu penuhi maumu. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hilang. Ya. Ketika kita turunkan, kita naikkan levelnya supaya gainnya keras, LUFS-nya otomatis akan naik. Yang tadinya -18 dia bisa mencapai -6, bisa mencapai -8. Gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman dengernya nanti pecah suaranya, itu bukan karena outselling-nya ini tadi ya, teman-teman, karena ini tidak klip di sini, tapi itu karena rekaman di OBS-nya. Jadi OBS tidak bisa melimit audionya gitu ya. Kalau misalkan
kalian dengar ini tadi pecah gitu karena terlalu keras gitu. Tapi sebenarnya di sini tidak pecah karena ya itu tadi outselling-nya kita sudah batasi. Nah, intinya adalah threshold ini menentukan seberapa keras audio kita, mau berapa dB audio kita, ya kita atur dengan threshold di limiternya. Gitu. Jadi, nah itu tadi balik lagi, targetnya berapa yang mau kita capai? Minus 12 kah? Minus 14 kah? Minus 10 kah? Nah, untuk target-target ini aku sudah pernah bikin juga videonya secara terpisah. Jadi aku tidak akan jelaskan di sini lagi karena nanti akan terlalu panjang videonya. Nah, jadi kalian tonton aja bagaimana caranya atau berapa menentukan LUFS untuk mastering, apakah harus minus 12, minus 14. Kalian cari aja by Ivan Pianis atau Ivan Studio Webcam gitu, menentukan LUFS. Nanti muncul videonya. Itu teman-teman. Nah, sekarang tak kasih contoh aja. Misalkan di sini tadi ya, minus 12. Di awal kan aku ngeset ini di minus 12. Nah, kita kejar dengan mengatur thresholdnya. Outsellingnya oke, katakanlah kita di minus 0,2 ya, biar aman karena lagunya juga mellow, mendayu-dayu. Oke, kita agak tekan sedikit, kemudian kita atur thresholdnya dari paling atas kita turunin pelan-pelan ke bawah supaya sampai mencapai angka sesuai target yaitu minus 12 gitu ya. Sungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Oke teman-teman, targetnya tercapai nih di minus 12 long termnya. Di sini short termnya. Short term itu berarti dia setiap apa ya, hampir setiap detik dia akan berubah karena kan short term. Nah, di long termnya itu sudah tercapai. Jadi rata-rata dari keseluruhan lagunya dia mencapai di minus 12. Nah, ini berarti threshold kita sudah sesuai dengan target yang kita inginkan. Di sini ada di minus 5 gitu. Nah, ini berarti audio kita sudah berada di angka minus 12. Dan ini ketika kalian render, ya volumenya pasti akan sama. Kalian play di manapun, di DAW manapun, volumenya pasti akan sama, gainnya pasti akan sama, minus 12 gitu. Jadi tidak mungkin berbeda. Nah, ini kemarin ada yang komen di YouTube, kenapa kok kalau tak render itu malah jadi kecil audionya. Nah, itu tidak mungkin terjadi sebenarnya kalau tidak ada faktor-faktor lain yang menurutku ada kesalahan step ataupun ada kesalahan cara rendernya, mixing masteringnya, dan itu seharusnya kalau sudah sesuai dengan apa yang aku praktekkan di sini, itu tidak mungkin akan terjadi ketika di DAW sama ketika di render kekerasannya berbeda. Itu nggak mungkin gitu, karena ini sudah dipastikan angkanya itu fix gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya sudah, misal kita agak kerasin lagi di minus 10. Nah, berarti kita harus turunin thresholdnya lagi. Sungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus Sungguhnya ku mencintaimu. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu sedikit penjelasan tentang bagaimana sih menentukan loudness atau LUFS. Nah, tadi mau pendek tapi ternyata cukup panjang videonya. Tapi semoga kalian jelas, dan kalau masih ada pertanyaan kalian bisa langsung saja tanyakan di kolom komentar. Pasti aku akan balas, pasti aku akan jawab, dan aku akan buatkan videonya untuk kalian. Jadi jangan salah lagi,
tidak usah bingung lagi bagaimana caranya menentukan volume sebuah audio kalian gitu. Nah, caranya cukup simple, hanya dengan satu plugin saja yang namanya limiter. Jadi kalian sudah bisa menentukan berapa sih angka atau kekerasan dari sebuah audio yang akan kalian rilis gitu. Jadi semoga tidak ada lagi keraguan tentang Bang, kenapa kalau di render itu jadi kecil, kok ini kekerasannya beda ya dengan audio-audio yang lain atau dengan lagu-lagu yang lain. Nah, pastikan target loudness kalian sudah sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Sekali lagi aku tekankan lagi, ketika kalian sudah setting untuk targetnya, angkanya, tidak mungkin akan terjadi perubahan ketika kalian render. Itu teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya teman-teman. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.